Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan media surat berupa kertas untuk mengirim pesan. Namun di zaman sekarang, akibat dari perkembangan teknologi dan informatika, orang-orang beralih menggunakan email, yaitu surat elektronik sebagai sarana mengirim pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignina Tamamika Salsabila. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada email serta bagaimana caranya menggunakan email. Sebelum itu, simak yuk video penjelasan apa sih itu email. Email adalah singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik. Merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Pada umumnya mengirim surat biasanya akan dikenakan biaya yaitu perangko, namun pada surat elektronik hanya dibutuhkan sambungan internet. Fungsi email. Berikut akan saya jelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam email beserta cara penggunaan email. Disimak baik-baik ya. Berikut ini akan saya tampilkan bagaimana cara agar kita dapat mengirim pesan melalui email. Jika di HP, pertama-tama buka fitur Gmail yang ada di dalam HP. Lalu, pilih ikon tulis. Setelah itu, kita memasukkan alamat yang akan dituju. Taruh alamat yang akan dituju, misal kepada teman kita. Siapa nama teman kita? Alamatnya. Saya menaruh alamat orang tua saya. Lalu kita tulis subjek. Subjek merupakan judul dari surat yang akan kita kirim. Contohnya, tugas informatika. Di bagian tulis email merupakan isi dari surat yang akan kita kirim. Di dalam bagian isi, kita juga bisa menyisipkan file. Contohnya seperti file pelajaran, tugas, atau apapun yang akan kita kirim. Kita bisa mengambil filenya di galeri. Seperti pada gambar, saya mengambil dari manajer file. Setelah itu pilih file yang akan kita kirim. Lalu pencet OK. Setelah sudah, langsung kita klik tombol kirim. Nah, tinggal kita tunggu apakah pesan tersebut terkirim atau tidak. Dalam hal ini, pesan bisa saja tidak terkirim seperti yang di HP saya ini. Hal tersebut dapat terjadi karena sinyal yang kurang stabil atau email yang kepenuhan. Untuk itu, kita bisa menghapus email yang menumpuk terlebih dahulu. Kita bisa menunggu dalam waktu 10 menit atau lebih. Kalau tidak bisa juga, maka bisa kita ulang. Nah, jika kita ingin menggunakan email di dalam laptop, maka kita pencet Chrome, lalu ketik email atau Gmail, enter, pencet tulisan Gmail, lalu pencet tulisan login. Jika kita tidak memiliki akun, bisa membuat akun terlebih dahulu. Dalam hal ini, saya menggunakan akun saya. Nah, setelah itu bisa kita klik bagian tulis atau tanda plus. Nah, setelah kita pencet, kita bisa langsung menaruh kepada siapa kita akan mengirim pesan, sama seperti di HP tadi. Nah, misalnya saya tulis di sini pengirimnya titik. Subjek merupakan judul, seperti yang di HP tadi. Penggunaan email di HP dan di laptop tidak terlalu jauh berbeda. Di dalam bagian isi kita juga bisa
menaruh file yang akan kita kirimkan. Pencet open. Dan ketika sudah ada di dalam draftnya, tinggal kita kirim. Nah, setelah ini ada fitur-fitur yang ada di dalam email. Nah, di sini bisa kita lihat, kita bisa memblokir akun-akun yang membuat spam atau tidak kita sukai dengan cara mengklik pengaturan. Lalu kita klik bagian filter dan alamat yang diblokir. Lalu setelah itu kita pencet buat filter baru. Nah, contohnya di sini saya misalnya mau memblokir teman saya, Naila misalnya. Nah, tinggal tulis alamat emailnya, klik buat filter, lalu pilih hal-hal yang ingin kalian laporkan, seperti jangan kirimkan spam atau hapus email ketika dia mengirimkan email. Di situ banyak sekali pilihannya, tinggal kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Lalu klik buat filter. Nah, setelah itu teman kalian atau orang yang tidak kalian sukai bisa terblokir. Fitur-fitur yang ada di email, ada kotak masuk. Kotak masuk berisi pesan-pesan yang masuk, pesan-pesan yang dibintangi atau pesan-pesan yang menurut kita penting, itu bisa kita klik bintang. Pesan yang ditunda merupakan pesan-pesan yang tidak sempat terkirim. Pesan terkirim merupakan pesan-pesan yang sudah dapat terkirim. Draft merupakan pesan-pesan yang tidak jadi kita kirim. Setelah itu, di bawahnya lagi ada bagian penting, hampir sama seperti pesan dibintangi. Lalu ada fitur chat, pesan terjadwal, jadi kita bisa mengirimkan pesan sesuai dengan keinginan kita, bisa kita atur waktunya. Lalu spam. Dan yang terakhir yaitu sampah. Nah, bagian sampah ini pesannya dapat hilang setelah 30 hari. Lalu di dalam email kita juga bisa membuat rapat Google Meeting. Kita tinggal mengklik rapat baru dan menyalin link rapat. Atau bisa juga membagikannya melalui email secara langsung. Sekian video singkat dari saya mengenai fitur-fitur dan cara penggunaan email. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.